من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala salin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama dan utama kita panjatkan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan rahmat taufik hidayahnya, kita masih dapat bertemu, berjumpa dalam kajian akad pagi ini.
Yang kedua, tak lupa sholat salam ke junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ikutnya sampai akhir zaman. Di pagi hari ini insyaallah di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Ustadz Fajriansyah. Karena berhubung beliau Ustadz Hasanuddin ada tugas ke Bengkulu di pagi hari ini, beliau tidak bisa hadir. Dan mohon maaf Ustadz, ini agak terlambat biasanya 7 karena memang sekarang sini juga agak mulur. Karena tetangga-tetangga kita sudah ada akad pagi dan sini kumpulan terakhir. Jadi di Watu Sambang, Karangpandan dan lain-lain. Ini dan akhirnya ini agak mundur, jadi mohon maaf dalam sudah menunggu agak lama. Mengingat waktu beliau sudah hadir, kami aturkan sepenuhnya pada beliau Ustadz Fajriansyah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil absari wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim ala hamili rayatil Qur'an, muallimil umam, Muhammadinil amin, wa ala alihi wa ashabihi azkas salami wa afdaliha, wa ala man ittaba'a sunnatahu wahtada bihadihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Ikhwani azani Allah yakum, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diturunkan pada kita kasih sayangnya, diberikan kelimpahan barakah di rezeki dan umur kita. Alhamdulillah di awal taklim Ahad pagi tadi sama-sama kita menyimak, mendengarkan bacaan yang sangat indah sekali dari salah satu santri Matik. Masya Allah, bacaan yang luar biasa, yang mudah-mudahan dengan wasilah bacaan tadi kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita mendengarkan Al-Quran, piyambak niki midhangetaken mirengaken Al-Quran menika layak, sangat butuh dan sangat layak. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan Al-Quran kepadanya oleh Jibril. Rasulullah langsung belajarnya sama Jibril alaihissalam, malaikat Jibril. Beliau juga orang yang paling fasih bacaannya, enggak ada yang lebih fasih bacaannya melebihi fasihnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya para sahabat-sahabat Nabi piyambak niki Rasulullah Pak tasih midanget, tasih remen mireng seke sanese, seke sahabat ridwanullah alaihim. Jadi kalau sekelas Rasulullah masih kepingin, masih seneng dengerin dari orang lain yang mana bacaannya mungkin tidak lebih baik dari Rasulullah, nggih baik tapi mesti lebih baik Rasulullah, nggih. Apalagi kita. Nah, dalam satu hadis Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini seorang yang luar biasa, fisiknya kecil, awake kuru, nggih. Fisiknya enggak menarik, ya. Dulu sering diremehkan di zaman jahiliyah, ya. Tapi ketika Rasulullah SAW menyampaikan Abdullah bin Mas'ud ini kalau ditimbang betisnya ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud, ya.
salah satu sahabat terbaik yang Rasulullah menyampaikan, man yuridu an yaqra'al qur'ana kama unzil falyaqra' qira'ata Ibni Mas'ud. Ya. Siapa yang kepingin baca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, artinya bacaannya sesuai dengan apa yang diajarkan Jibril alaihissalam pada Rasulullah, maka bacalah sebagaimana bacaannya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud nate meriwayatkan satu hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau cerita, ini dalam hadis riwayat Muslim, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan kepada kami, kepada saya, maksudnya ini adalah Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayya, ya, bacakan Al-Quran wahai Abdullah bin Mas'ud, ya, bacakan kepadaku Al-Quran. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud niku disampaikan seperti itu, kaget, beliau kaget. Kenapa kaget? Beliau menyampaikan, qult, aku berkata, Aqra'u wa alaika unzil ya Rasulullah. Apakah saya membacakan Al-Quran kalih panjenengan sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada panjenengan? Jenengan langsung sinau, langsung belajar kalih malaikat Jibril. Mosok kula sing maos kan boten pantes. Jadi ngerasa beliau itu enggak pantes. Kenapa? Karena Rasulullah yang ngajarkan beliau. Ibaratnya saat ini malahan sing maca murite gurune sing mirengaken. Ngoten. Niki Abdullah bin Mas'ud kaget. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Maka setelah itu sahabat Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW menyampaikan, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Kata Rasulullah SAW, aku pengen ngrungokke, nggih, mirengake sake tiyang sanes, sake sanese, nggih. Kepengin rungu saka wong liya. Jadi ini luar biasa sekali tawaduknya sinten? Rasulullah SAW. Ya. Bukan berarti udah jadi guru terus wow, mesti menangan terus, mboten. Namanya kadang guru itu dielingke muridé. Makanya kadang kita dapat ilmu dari orang yang lebih sedikit ilmunya. Itu mungkin sekali. Makanya Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, nanti saya kepingin dengar dari orang lain, dari engkau. Ya. Qala, kemudian beliau melanjutkan ceritanya, sahabat Abdullah bin Mas'ud nglajengaken ceritani. Fa qara'tu an-nisaa, kemudian aku pun membaca surah An-Nisa. Ya. Hatta idza balaghtu, sampai ketika aku sudah sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya. Ayat ini luar biasa sekali. Allah menyampaikan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana nanti di akhirat kalau kami akan minta kepada umat, setiap umat itu untuk mendatangkan saksi bagi mereka. Wa ji'na bika, dan engkau nanti wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kami akan jadikan engkau saksi atas umatmu. Jadi ayat ini langsung khitabnya tertuju pada sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga Rasulullah menunduk, langsung menyampaikan kuffa au amsik. Ya, beliau mengatakan cukup. Ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, fara'aitu ainaihi tadrifan. Saya melihat kedua mata beliau berlinangan air mata, neteskan air mata. Dalam riwayat yang lain, ya, Ibnu Mas'ud menceritakan lebih detail, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, au ghamazani rajulun ila jambi, ya, atau dalam versi lain beliau disentil, ya, disentil sama orang yang duduk di sampingnya, sahabat lain yang di sampingnya. Sudah disentil. Fara'aitu dumu'ahu tasil, aku melihat
air mata Rasulullah SAW itu mengalir dengan deras. Beliau nangis. Mungkin Masya Allah, Rasulullah SAW ya, baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran seperti itu Pak. Jadi kebanyakan halus salaf itu sama Al-Quran itu seperti itu ya, kalau sudah bicaranya Al-Quran itu mesti nyangkutnya sama buka, nangis. Ini luar biasa sekali. Makanya alhamdulillah kalau kita dengar Al-Quran bergetar hati kita, kemudian sedih sampai kita nangis, meskipun nggak mudeng, ya. Meskipun nggak faham. Kata Syekh Hasan Walad Dadu, awal maratibut tadabbur, pertama kali martabat tadabbur itu adalah bergetarnya hati karena mendengarkan Al-Quran, meskipun nggak mudeng, meskipun nggak faham. Kita kalau dengarkan bergetar itu sudah mulai, berarti mulai kena, mulai tadabbur udah, meskipun belum ngerti artinya. Nopo malih kok sampai mangertos artinya sampai nangis. Kalau tadi Rasulullah jelas sangat faham ayat ini, menggambarkan beliau akan menjadi saksi bagi umatnya nanti di hari kiamat. Maka Masya Allah ini luar biasa sekali. Dan yang menarik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarhu Sahihil Muslim ya, beliau menjelaskan hadis ini dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Apa komentarnya Imam Nawawi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Beliau menyampaikan, mengomentari hadis ini, hadzal hadis, hadis ini yadullu, menunjukkan istihbabi istima'il qiraah, disunahkannya, disukainya, dicintainya orang yang senang mendengarkan Al-Quran. Dan istima' itu bukan hanya apa? Sekedar mendengarkan ya. Mendengarkan dengan hati dan akal, itu istima' ya. Maka Masya Allah, kemudian beliau menyampaikan wal isgha laha, isgha itu benar-benar memperhatikan, wal bukai indaha, dan disunahkan menangis ketika mendengarkan Al-Quran, wa tadabburiha, lebih jauh lagi mentadabburinya, wastihbabu talabil qiraati min ghairihi, dan juga disunahkan meminta orang membacakan Al-Quran untuknya. Bacakan itu maksudnya orang baca, kita dengarkan. Makanya kayak tadi ini luar biasa, dibuka dengan tilawah, itu luar biasa sekali. Oke. Kita minta santri yang bacaannya tartil bagus membacakan. Makanya saya mungkin datangnya awal dapat bonus apa? Bonus tilawah. Karena benten Pak, denger ke kaset kali ngerungok ke langsung niku benten. Raose benten. Ya. Ketersambungan hatinya itu beda. Kalau dengarkan langsung itu jauh lebih khusyuk, lebih menikmati. Ya. Kemudian beliau menyampaikan, kita lanjutkan, liyastami'alahu, supaya dia bisa dengarkan bacaan orang tadi yang diminta untuk membacakan. Wa huwa ablaghu fit tafahum. Nah, ini yang menarik. Imam Nawawi menyampaikan yang seperti itu lebih bisa kena di pemahaman. Jadi kalau kita baca sendiri, kalau kita nyimak bacaannya orang lain, menurut Imam Nawawi lebih bisa memahami, mencerna, mengerti apa yang dibacakan itu kalau kita menyimak daripada kita baca sendiri. Meskipun bisa baca sendiri sambil dipahami bisa, tapi kalau kita membacakan bisa lebih fokus. Umpama ini pun sing wau santrine maos jenengan mbikak terjemahane, wah niki kan fokus. Tapi nek maca dhewe susah Pak. Maca nikmati bacaannya kita sendiri beda. Bacaan kita sama bacaan yang orang yang lebih fasih kan beda ya. Makanya ini luar biasa sekali ya. Sambil nyimak terjemahannya, Masya Allah, ternyata artinya niki, ternyata maksudnya ini, Masya Allah. Wa tadabbur min qiraatihi binafsihi, dan juga dia mentadaburi bacaan tersebut, fihi wa fihi tawadu'u ahli ilmi wa fadli walau ma'a atba'ihi, dan ini menunjukkan sikap tawaduk para ulama kepada orang-orang yang meskipun mereka itu muridnya sendiri.
Masya Allah, ini luar biasa sekali. Jadi kami diingatkan tadi dengan surah Qaf yang luar biasa, banyak nyebutkan kejadian-kejadian di hari kiamat, banyak nyebutkan tentang sifat surga, tentang sifat neraka. Kita diingatkan bahwasanya kita punya tempat untuk kembali, yaitu akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di kesempatan kali ini kita sama-sama akan menceritakan ulang tentang satu kejadian di masa Imam Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak. Ini Abdullah bin Mubarak ini imam salah satu generasi yang luar biasa, salah satu generasi salafus saleh yang beliau itu dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpinnya orang-orang mukmin dalam masalah hadis. Jadi Masya Allah, keilmuannya nggak diragukan lagi. Di samping beliau seorang alim, pakar dalam masalah hadis, beliau juga adalah seorang mujahid, nggak pernah absen berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak ini juga seorang bisnismen sukses. Wah, ini profilnya komplit nih. Dadi calon mantu cocok. Wis alim, bisnismen kan enten alim ra duwe dhuwit kan. Wonten sebagian arep dadekke mantu, aduh alim pinter tapi ra duwe dhuwit, kok anakku dimpani apa? Meskipun mesti enten rezekine, yakin kudu yakin niku Bu. Tapi kan menungso kadang sok ragu ngoten to. Enten wong duwe akeh, bisnismen sukses tapi mboten alim. Nggih. Karena biasanya kalau sudah dua ini saling bertentangan. Wong nek pun bisnis dadi rodok males ngaji. Meskipun sing teng mriki mboten insyaallah. Sing bisnis teng mriki tetep rajin insyaallah nggih. Nggih. Biasane ngoten, umume nggih. Soale napa wis ngerti dhuwit, wah rajin. Arep nutup tokone niku rada abot. Soale napa? Pas perpegan rame ngepasi pas ngaji. Waduh. Di antara dua pilihan, ajeng milih dodolan apa ngaji. Milih pundi kinten-kinten Bu? Bapak. Milih sing pundi bapak-bapak? Bapak-bapak riyen jawabane luwih kenceng pundi niki. Bapak-bapak milih sing pundi kinten-kinten? Ngaji. Ngajine karo ragu kula mboten yakin. Jawabe kaya rada-rada direm ngoten lho. Dados ibu-ibu milih dodolan apa milih ngaji, Bu? Wah, Masya Allah niki wis ngerti bapak-bapak. Bapak-bapak alon yo kenceng. Ben menang gitu. Masya Allah. Niki Abdullah bin Mubarak dados komplit niku. Nggih pun alim, sudah alim nggih. Beliau pejuang, sudah pejuang masih juga bisnismen sukses. Bahkan beliau membiayai banyak para pencari ilmu, orang-orang yang nyari ilmu, para sebagian ulama teman-teman beliau sampaikan ini ora usah mikir donya tak cukupi, kowe fokus ngajar, fokus sinau. Masya Allah. Nek enten sing mung sugih kados niki luar biasa. Ada orang kaya, saya siap membiayai 10 pencari ilmu beasiswa teng Iskarima. Wow, luar biasa kan? Wong 10 niku pinten diitung mawon nggih. Makanya kita itu kalau kaya, cita-citanya bukan tanaum. Tanaum niku napa? Bernikmat-nikmat dengan kekayaan. Kaya itu supaya kekayaan itu bisa jadi wasilah untuk amal soleh. Jenengan nek mboten sugih nggih, arep infak bingung. Tapi nek wong sugih infak ya garek ngarani apa arep gawe apa ya nggih pira nominale gitu kan. Kalau orang sugih tinggal ngarani. Tapi nek mboten gadah dhuwit nggih asik akhirnya mendongake meskipun nggih tetap sae ndongake niku tetap sae. Tapi tetap beda nilainya. Makanya cita-cita jadi orang kaya yang hartanya bermanfaat untuk umat. Jadi niki profil komplit Abdullah bin Mubarak, seorang alim, zuhud, seorang mujahid, seorang bisnismen. Meskipun dunianya banyak, beliau punya harta, beliau orang yang dikenal sangat zuhud. Nah, suatu ketika datang seseorang, datang menemui Abdullah bin Mubarak.
Dan ini kebiasaan orang-orang itu, kalau orang soleh niku nek enten napa-napa sing pertama kali ditemui sinten? Tiang alim. Jadi nyari solusinya itu kepada siapa? Orang yang fas'alu, bertanyalah kalian memiliki ilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Nek mboten mangentos niku tanglet. Niku kok edahe simpel, Bu. Ora ngerti tekok. Mboten paham tanya. Niku kok edahe. Makanya pertanyaan itu setengah dari ilmu. Ya. Pertanyaan setengah dari ilmu. Itu disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika ditanya, "Anna laka ya Ibnu Abbas hadzal ilm?" Engkau dapatkan ilmu ini dari mana Ibnu Abbas? Kok ilmumu akeh banget? Sampai disebutkan Ibnu Abbas itu julukannya apa? Ya. Julukannya saking banyak ilmunya itu adalah bahar, ya, seperti lautan. Masya Allah, seperti lautan. Jadi ilmu ini saking katahe niku wong bingung, ki nglurune piye, ngapale piye gitu. Kok orang kok apalannya banyak banget, ilmunya kok banyak sekali. Maka ditanyakan pada beliau, anna laka hadzal ilm, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Kata Ibnu Abbas, lisanun saul wa qalbun aqul, ya. Beliau nyampaikan dua komponen, dua hal. Kalau orang kepengen dapat ilmu harus punya dua hal ini. Pertama, lisanun saul, seneng tanglet, seneng tekok, tapi bukan pertanyaan ngeyel, pertanyaan yang dia benar-benar nggak tahu. Kedua, qalbun aqul, kalau sudah tanya dicerna dengan hati kita, ya, diproses, nggak cuma sekedar tanya. Habis itu kita cerna, kita pikirkan baik-baik supaya jadi ilmu. Nah, kembali ke kisahnya Abdullah bin Mubarak. Orang datang kepada beliau, Abdullah bin Mubarak, kemudian beliau bercerita ngeluh tentang keadaannya. Ya. Wahai Abdullah bin Mubarak, saya itu ya singkate nggih, salat nggih salat, tapi kok salate mboten khusyuk. Kan khusyuk niku wengel, susah nggih. Sami mboten keluhane niki kinten sami mboten kalih piyambak niki. Sing salate pun khusyuk enten teng mriki, Bu, Bapak? Enten mboten? Berarti sami nggih keluhane nggih. Salat jamaah tapi khusyuk napa dereng? Nah, niku pertanyaane. Ya. Karena salah satu ciri-ciri akhir zaman niku adalah diangkatnya khusyuk. Pertama kali yang diangkat itu kekhusyukan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, hatta tajid man yusalli fil masjid la yakadu ahad minhum yakhsha. Sampai engkau dapatkan orang sholat di masjid niku jamaah wonge akeh. Jijiya niku mboten enten sing khusyuk, jijiya niku satu pun tidak ada yang khusyuk. Ini penyakitnya akhir zaman. Makanya kita mungkin sama keluhannya dengan orang ini. Datang kepada Abdullah bin Mubarak, mengatakan, ya Abdullah bin Mubarak, salah itu sholat mboten saged khusyuk. Ya. Kemudian saya itu orangnya senengane ngrumpi. Ngrumpi niku nek wis ngomong cerita, mboten mandeg. Nek basa nyuwun sewu niki basa rikine nyerocos niku napa? Wis ngomong niku mboten mandeg, kanan kiri ditabrak kabeh. Kanan kiri depan belakang kena kabeh. Dia minta nasihat beliau, ya ini kira-kira gimana supaya saya kalau ngomong itu bisa omongannya baik, gitu kan. Kemudian beliau masih curhat melih, dereng rampung niki curhat iki. Nah, ketiga saya itu kalau suruh ibadah berat, wis mboten khusyuk ije abot. Sebagian cok ngrasake bangun subuh berat, bangun malam berat. Jalankan sholat sunnah berat, buka Al-Quran berat. Wah, ini apa ini? Ya, tapi bagus dia ngerti penyakit sehingga nyari obat. Sing musibah niku wong lara ora krasa lara niku lho.
sing musibah. Mari-mari mati. Kenapa? Ternyata sudah komplikasi nggak dirasake. Tapi nek niku lara awak, sakitnya fisik jarang orang itu kayak gitu nggih. Mumet itu mesti langsung cari obat. Obatnya napa nek mumet? Bapak-bapak unjuk napa, Pak? Napa? Nah, itu macam-macam enten sing Panadol, enten sing napa? Nah, karena saya nggak pernah minum jadi mboten apal wis kelalen. Obat-obat niku pun kelalen mboten nate ngombe ngunjuk niku. Nggih. Kita sakit gigi wis bingung langsung datang cari dokter gigi, ya. Datang ke dokter langsung. Orang demam gimana demamnya turun? Langsung bingung. Rata-rata kalau masalah fisik niku wah tanggape 100%, siap siaga. Tapi nek sing lara niku atine, sing lara niku ruhnya, babakan ruhiyah biasanya itu kirang tanggap. Dan orang ini Masya Allah begitu sakit ruhiyahnya, sakit hatinya, dia langsung kroso cari orang alim minta nasihat, ya. Kemudian beliau juga minta nasihat, ngeluhkan lagi Abdullah bin Mubarak, saya itu masih sering ngumbar aib orang, ya. Saya tuh jarang aib sendiri lupa, malah aibnya orang sering saya sampaikan, kekurangannya orang sering saya sampaikan. Kinten-kinten obate nopo. Wah, Masya Allah. Kemudian Abdullah bin Mubarak menasihati. Ya, niki orang alim niku kayak tabib. Jadi orang alim itu seperti dokter. Dokter niku mboten namung sing sekolah teng kedokteran. Tapi dokter niku orang alim, sing disembuhkan beda. Kalau dokter sing sekolahi kedokteran niku sing disebut sembuhkan penyakit napa? Fisik. Kalau niki penyakit non fisik. Ya. Makanya kita kalau sakit harus cepat berobat, jangan sampai kronis. Ya. Ada ringan, berat, ada yang sampai benar-benar sudah tidak ada harapan. Itu makanya harus benar-benar sensitif. Nah, maka Abdullah bin Mubarak menyampaikan ketika disampaikan pada beliau, ausini, berikanlah saya nasihat, wasiat. Qala lahu, maka kata beliau Abdullah bin Mubarak, jadi wasiat niku nasihah khosoh, nasihat khusus niku wasiat. Umpamane pesan khusus niku disebut wasiat. Tapi kalau nasihat sifatnya itu umum. Ya. Kata beliau, utruk fudulan nadhri, utruk fudulan nadhri, tuwaffaq lil khusyu'. Ya. Jauhilah olehmu berlebihan dalam memandang, melihat. Tuwaffaq lil khusyu', engkau akan diberikan taufik untuk bisa khusyuk. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surah An-Nur, ya. Surah apa, Bu? Surah An-Nur. Nanti yang ada mushaf bisa dibuka surah An-Nur ayat 30 dan 31. Itu dijelaskan adabnya luar biasa sekali. Itu Allah menyampaikan, kullil mu'minin, katakan kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, untuk mereka yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan mereka. Ghaddun nazar, ghaddul basar, ya. Ghaddul basar itu dalilnya nopo? An-Nur ayat 30. Jadi nanti ada yang nanya dalil ghaddul basar. Ghaddul basar itu menundukkan pandangan. Jadi nundukkan pandangan, ditundukke pandangannya tapi sing didelok HP padha mawon nggih. Artinya bukan menundukkan pandangan dalam arti fisik tok. Fisik tok niku mengeten, tapi menundukkan seluruhnya, memalingkan pandangan kita dari apa-apa yang Allah haramkan. Memalingkan pandangan kita dari apa-apa yang Allah haramkan. Ya.
Allah menyampaikan kullil mukminin, katakan kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, mereka menundukkan, supaya menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Maka ini kaidah, para ulama buat kaidah, sebab orang kurang bisa jaga kemaluan atau enggak bisa jaga kemaluan karena tidak bisa jaga pandangan. Jadi insya Allah kalau orang bisa jaga pandangan akan terjaga kemaluannya. Semuanya berawal dari pandangan. Semua berawal dari pandangan. Sopo kayo kok cakep. Pertama, ngesok menangis. Umay ngendi yo. Ketiga kalinya lihat lagi nomornya piro. Terus nyambung sampai ketemuan sampai. Begitulah syaitan akan terus mendorong orang kepada fahisyah, didorong kepada hal-hal yang Allah haramkan. Caranya pelan-pelan. Gak ada orang yang terjatuh itu 100% langsung. Ada yang 5%, 10%. Tapi semuanya dari pandangan. Maka Allah menyampaikan, yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Dzalika azka lahum, yang seperti itu lebih bersih, lebih suci bagi mereka, bagi hati mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah tutup dengan luar biasa sekali. Innallaha, sungguhnya Allah khabirum bima yasnaun, sangat-sangat ngerti, sangat tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi ini terakhir ditutup dengan muraqabah. Ya, muraqabah itu seorang ditumbuhkan hatinya, merasa diawasi, merasa dilihat, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna muraqabah. Maka niki luar biasa menjaga pandangan, terutama bagi yang muda-muda, terutama. Bukan berarti yang tua sudah selamat, bukan, Pak, tapi lebih sedikit untuk orang yang tua itu. Roghbahnya itu lebih sedikit, karena semakin tua itu keinginan duniawinya sudah dicabut sedikit-sedikit. Itu biasanya ngoten. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika merintahkan ini, para ulama menyampaikan an-nadhru naw'an. Pandangan itu ada dua. Ada yang pandangan sifatnya zahir, nggih. Kedua, pandangan yang sifatnya maknawi. Pandangan maknawi itu seperti apa? Seperti sering melihat dunia. Sering melihat dunia. Jadi ada orang yang terus update info dunia. Update info mobil terbaru umpamanya. Update info barang elektronik terbaru, HP. Sampai apal seri-seri nih, seri nopo AE, seri G, seri nopo, sampai apal niku. Sampai buat planning. Wah. Itu sebabnya ketika kita sibuk dengan memandang dunia, otomatis memalingkan kita dari pandangan akhirat. Maka Allah menyampaikan dalam surah Toha. Surah apa? Toha. Surah Toha ayat yang ke-131. Allah menyampaikan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih warizqu rabbika khairu wa abqa. Allah menyampaikan, wala tamuddanna 'ainaik, janganlah engkau julurkan pandanganmu, dijulurke pandanganmu. Dijulurke pandangan itu pripun? Ndeloke itu dipantengi. Didelok, diperhatikan, terus itu namanya wala tamuddan. Allah menyampaikan, janganlah engkau julurkan pandanganmu, pandangan matamu, ila ma matta'na bihi, ya, kepada kenikmatan yang Allah berikan, ya, kepada mereka, ya, maksudnya orang-orang kafir, ya, linaftinahum fih, yang mana nikmat dunia itu tujuannya untuk menjadi fitnah. Fitnah niku napa?
ujian. Arti fitnah niku ujian. Jadi Allah ngasih nikmat dunia itu tujuannya bukan untuk benar-benar ngasih, tapi diuji. Kalau orang yang kuat, nikmat dunia itu akan menenggelamkan dia, melupakan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang tidak kuat seperti itu, semakin dia tenggelam, semakin dalam, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah itu yang terjadi pada orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir niku nek didelok duitnya wakeh Pak. Bill Gates umpamane nggih. Jenengan bayangke duitnya 1000 triliun, sepinten 1000 triliun niku. Nggih. Ditumpuk mungkin iki kebak nggih duit iki tekan riko duit tok isine arep dikapakke ngono. Umure ming pol-pole nggih. Wonten bonuse sithik 70-80 tahun. Arep dikapake, mboten entek niku duwite, nggih. Arep tukokke napa bakso, entek angsal pinten niku kinten-kinten, nggih. Wong sing larang sithik daging ya jek turah ngoten. 1000 triliun. Piyambak niku duit ratusan juta mawon nggih. Dereng nate megang umpamane. Mbah niki 1000 triliun. Wong kafir melih sinten kathah wong kafir sing sugih niku. Tapi apakah ketika Allah memberikan kepada mereka kekayaan Allah cinta sama mereka? Allah sayang kali wong kafir niku? Sayang napa mboten kinten-kinten? Mboten. Makanya kata Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya indallah ta'dilu janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah nilainya sama kayak satu sayap lalat. Nggih. Ba'udah itu lemut, sayapnya lemut luwih cilik melih, nggih. Dadi nek donya niki nilainya regane padha kalih swiwine lemut siji tok. Masa kafiran syurbata ma'in. Allah enggak ridho ngasih orang kafir meskipun seteguk air. Artinya kenapa kalau Allah ngasih orang kafir? Karena nilai dunia lebih rendah daripada satu sayap nyamuk, bukan sayap nyamuk, satu sayapnya nyamuk. Makanya nggih dijor-jorke mawon mboten napa-napa, regane sithik kok. Makanya Allah sampaikan di surah Ali Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian dibuat takjub, dibuat terkesima dengan tingkah pola orang-orang kafir di satu negeri, duitnya akeh, mobilnya banyak, nggih. Kalau kemana-mana pakai jet pribadi, duwe kapal pesiar pribadi, ranggumun. Jenengan ngomong napa? Ranggumun. Sebab Allah nyampaikan apa? Mata'un qalil. Sidik. Satu hal yang sedikit itu. Enggak banyak. Summa ma'wahum jahannam. Meng sidik ujung-ujungnya mlebu neraka. Wa bi'sal mihad. Sungguh jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Makanya enggak usah kecil hati. Wong mukmin tuh enggak pernah kecil hati. Meskipun enggak punya duit enggak kecil hati. Kita ngerasa lebih kaya, ngerasa lebih mulia daripada orang-orang kafir itu yang duitnya banyak. Ya. Maka di sini Masya Allah Allah nyampaikan, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Ini dunia ini akan menjadi sebab sing jungkelke, sing blondroke, sing jatuhkan mereka pada neraka jahanam. Malah enggak usah seneng, nggih. Lihat orang-orang kafir gitu nggak usah gumun. Itu yang akan mendorong mereka, menjerumuskan mereka ke neraka jahanam. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki dari Rabbmu itu khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Makanya kita itu disuruh oleh Allah sering-sering mandang jauh. Pandangannya apa? Jauh. Maksudnya pandangan jauh niku napa? Jauh ke akhirat. Pandangannya akhirat. Awake teng donya tapi pandangannya teng akhirat. Rasulullah SAW suatu ketika nggih
ajeng salat zuhur panas luar biasa. Jenengan nek sumuk teng Solo mawon sumuk nggih. Nek tindakan teng Solo sumuk panas. Apa meneh teng pundi? Teng Makkah, teng Madinah niku wah panasnya luar biasa. Yang sudah pernah umroh mudah-mudahan yang belum segera Allah berikan rezeki saged umroh. Mugi-mugi sing dereng haji kasih rezeki saged haji. Allahumma amin nggih. Umroh bareng-bareng Ahad pagi jamaah kabeh sementen wah gayeng niku nggih. Masyaallah. Bisa enggak? Bisa insyaallah dengan izin Allah. Kabeh diparingi cukup rezekine jembar barokai. Terus kita lanjutkan tadi nggih. Rasulullah suatu ketika mau sholat, panasnya luar biasa niku. Panas sangat. Ya. Kemudian berat mau sholat itu kan kalau panas banget nggak enak. Kata Rasulullah SAW, abridu bidzuhur. Tunggulah sampai agak suhunya agak turun, agak dingin. Ya. Rasulullah menyampaikan inna hararata syamsi min faihi nari jahannam. Panasnya matahari itu adalah salah satu tiupan hembusannya ya jahanam. Ya. Jadi begitu panas dilengkene napa? Neraka luweh panas. Jadi kalau kita lihat pemandangan bagus hijau gitu Pak, ya. Seger, sejuk, Masya Allah. Kita ingat surga. Ya Allah, saya di dunia bisa kayak gini nikmati. Nanti di akhirat saya bisa enggak ya nikmati seperti ini. Ya Allah, janganlah engkau haramkan surga bagiku ya Allah. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sungai yang mengalir jernih, ingat ya, bahwasanya Allah nyiapkan di surga itu di jannah sungai-sungai yang Masya Allah ya, dari susu, dari madu ya. Sungai yang tidak pernah berubah kualitas airnya itu ya. Dari khomer, yang khomernya tentu enggak sama seperti khomernya dunia. Ladzatil syaribin, yang sangat nikmat untuk dinikmati. Makanya Allah mengharamkan khomer bagi kita kaum mukminin karena Allah sudah menyediakan khomer di surga ya. Dan khomer itu minuman paling mahal. Paling mahal. Orang itu untuk beli khomer itu bisa jual rumah seharga rumah. Enten khomer sing regane seharga rumah. Tapi kita enggak takjub mboten gumun karena Allah sudah siapkan unlimited. Ya, unlimited enggak ada batasnya. Kali niku mboten ming sak gentong, kuali milih ajeng bentinten ngangsu nggih, bergentong-gentong niku insyaallah mboten telas nggih. Madu sakniki regane madu pinten, Pak? Sing madu asli. Nggih. Katanya kalau madu asli dibawa pulang sing di rumah marah gitu kan. Niki canda niki Bu nggih. Jadi madu asli niku ada madu sider nggih. Madu sider itu harganya sekitar 2,5 juta 1 kilonya ya. Nah, orang nggak ngerti, kok mahal banget harganya 2,5 juta karena kualitas bener ya. Teng swarga niku mboten ming sekilo dibungkus nggih botol mboten, dadi kali. Masya Allah, madune kali niku pripun jal, Masya Allah. Makanya kalau kita minum madu ya Allah, mudah-mudahan engkau jangan haramkan saya untuk masuk surga supaya bisa menikmati kali madu. Mboten ning jenenge tok kali madu, tapi bener-bener madune niku dados aliran sungai. Masya Allah. Jadi intine segala sesuatu yang dipandang seorang mukmin itu mengingatkan kepada akhirat. Wong mukmin niku nek mirsani napa kemawon elingke akhirat, mengingatkan kepada akhirat. Masya Allah ya. Kemudian nasihat selanjutnya dari sahabat Abdullah bin Mubarak, napa nasihat beliau tadi nggih, supaya khusyuk seorang itu mengontrol, menjaga pandangannya. Dalilnya surah An-Nur ayat
30 kali 31. Kalau mboten rampungke, nek dirampungke ayat kan kedawan. Niki tak teruske. Kata beliau yang kedua, watruk fudulal kalam. Kalau kepingin bicaranya baik, ya berlatih untuk sedikit berbicara. Ya, makanya dalam Al-Quran kita ingat bagaimana puasa itu bukan hanya puasa dari makanan, tidak makan, tidak minum. Ini dalam surah Ali Imran Allah mengisahkan, ya. Wa idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Ini satu lagi, ya. Jadi ada nadhartu ma lirrahmani sauma di surat Maryam. Ya, ini di surat Maryam, ya. Jadi Allah menyampaikan fakuli washrabi wa qarri aina, ya. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadhartu lirrahmani sauma. Cerita tentang Maryam. Maryam itu mengatakan inni nadhartu lirrahmani sauma. Aku bernadar berpuasa, ya. Apa itu puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Tidak berbicara kepada orang, pada manusia. Jadi puasane niku mboten puasa menahan dari makan dan minum, tapi menahan tidak ngomong, menahan tidak berbicara. Ini puasa sing jarang dilakoni wong niku niki, puasa ngomong, nggih. Niki surah Maryam ayat 26, ya. Makanya sekali-kali kita saya mau puasa, ngomong seperlunya, ya. 2 jam enggak ngomong, meneng tok, nggih. Maksudnya zikir mawon, mboten ngomong kalih tiyang, nggih. Supaya enggak ngomong ampun medal, ampun ketemu sama orang-orang. Nek udah terlanjur ketemu disapa nggih ampun meneng mawon, nggih. Disapa pipun Bu kabare meneng wae. Kok dikira nesu malahan, nggih. Nggih. Maksudnya kita tahan bicara itu dikontrol seperlunya Jadi setiap mau ngomong, kata para ulama, dibiasakan mikir, dipikir omongan itu seperti apa bobotnya, ditimbang, dipikir. Nek sudah dipikir, ditimbang, baru dikeluarkan omongannya. Oh, sudah yakin ini manfaat, baru dikeluarkan. Niku nek jenengan ngomong kalih mikir riyen sakderenge ngomong mesti sithik ngomongnya. Tapi nek ngomong mboten mikir, wah mesti kelalen, ngatek sing diomongke kelalen saking akehe. Saking akehe ngomongin niku sampai lupa. Nggih. Niki nasihat yang kedua. Jadi supaya orang itu omongannya bagus, nasihatnya itu tajem, nggih. Treatmente napa? Latihane napa? Dengan kita melatih sedikit berbicara, ya. Maka Allah menyampaikan, ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, bicaralah yang baik, kalau tidak diam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyampaikan innal abda la yatakallamu bikalimah. Ada seseorang yang berbicara dengan sesuatu perkataan yang menurut dia remeh, ya. Gara-gara omongannya itu yazillu biha ilan nar. Gara-gara omongannya itu dia terjerumus jatuh ke neraka. Masya Allah. Menurut dia omongan biasa, canda mungkin, gitu. Tapi enggak ditimbang dulu tadi, enggak difahami dengan baik. Akhirnya apa? Terjerumus ke neraka, jatuh ke neraka, yang mana jaraknya itu antara timur dan barat. Ya, masya Allah. Saking jerune niku, jurange niku, ya, seperti timur dan barat. Ini luar biasa sekali. Makanya kata Ibnu Mubarak suruh ngontrol ucapannya. Ketiga, kata beliau, watruk fudulat ta'am.
tinggalkanlah olehmu makan berlebih. Makan berlebih. Makan niku sak cukupe. Nggih. Dalam hadis sahih ya, Rasulullah menyampaikan ada seorang muslim, dulunya orang kafir, sahabat dulunya seorang musyrik ya. Ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah nyeritakan, ana rajulan kana ya'kulu katsiran. Ada seseorang dulunya musyrik, pas lagi dia belum masuk Islam mangane akeh. Saderenge mlebet Islam niku nek mangan sedina iso ping 7 ping 8. Mangan sak piring mboten cukup, mesti tanduk, 2 piring 3 piring. Niki ketika masih napa? Jadi orang kafir. Kemudian dia masuk Islam. Begitu masuk Islam tiba-tiba kok makannya sedikit. Niki wonge gumun, wonge niki gumun, aku dhisik mangane akeh kok siki sithik piye ya, kok iso ya. Terus akhirnya datang pada Rasulullah SAW, cerita tentang kondisinya ini. Rasulullah, saya dulu makannya banyak ya. Seneng mangan, saiki kok kula mlebet Islam kok dadi mangan kula sekedhik. Makme sekedhik niku pripun niku ya. Maka kata Rasulullah SAW, innal mu'mina ya'kulu fi ma'in wahidin. Orang mukmin itu makan lambungnya cuma satu. Wal kafiru, orang kafir, ya'kulu fi sab'ati am'a. Wong kafir niku nggih lambungnya ada 7. Mboten temenan 7 niku mboten. Tapi memang orang itu dibuat tidak puas dengan nafsu untuk makan. Orang mukmin itu ada puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, enten poso Ayamul Bid, kan diatur niku makannya itu. Dan seperti itu masih dipilih-pilih, itu kan? Suruh yang halal, yang thayyib, nggih. Halal enggak thayyib juga enggak bagus. Halal dan thayyib. Itu di screening semua. Jadi enggak semua makanan lebu. Waton seneng dimplok mboten nggih. Semuanya diatur. Jadi makannya masih ada puasa, masih makannya harus yang halal. Halal itu yang baik ditambah tidak berlebihan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya kulu washrabu wala tusrifu. Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah kalian, janganlah kalian israf. Israf itu ya berlebihan. Allah mengatakan ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Pakailah perhiasan kalian kalau di masjid. Perhiasan itu bukan bawa perhiasan, bukan. Tapi pakai baju yang bagus, yang layak lah ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun sholat ngagem rombengan, bolong keteke, begitu Allahu Akbar, ketok mambu sing teng jajare. Tapi sing bagus. Kalau perlu pakai parfum, ya ke masjid itu pakai parfum. Kenapa kita mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Wakulu washrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan kalian israf, berlebih-lebihan. Innallah la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Niki teng surah Al-A'raf ayat 31. Oke. Makanya itu kaidah, kenapa ke orang mukmin itu jadi cukup dengan makanan yang sedikit. Bahkan dalam satu riwayat ya, ta'amun wahid li isnaini. Makanan satu orang cukup buat 2 orang. 2 orang cukup buat 3 orang. Konsepnya orang mukmin itu ya barokah. Sing dicari napa? Barokah dari makanan, bukan banyaknya, bukan enaknya. Yang penting makanan itu adalah gimana kita makan barokah. Barokah itu jadi wasilah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Dadi mangane akeh kuat, tapi teng masjid mboten kuat. Kan ngaji males. Nah niku berarti mboten barokah makanane. Nggih. Kita lanjutkan nasihatnya Abdullah bin Mubarak. Saya izin minum Bapak Ibu. Ngapunten nek jenengan mboten ngunjuk kula ngunjuk piyambak. Masyaallah. Alhamdulillah. Niki kesemangatan dados napa?
keselak nih. Kita lanjutkan karena ini tinggal dikit nasihatnya nggih. Dan beliau menyampaikan watruk at-tajassus. Yang ketiga ya, yang ketiga tadi, jauhilah olehmu berlebihan dalam makanan, tuwafaq lil ibadah. Engkau akan diberikan taufik untuk kuat beribadah. Makanya biasanya orang yang biasa puasa itu ibadahnya bagus, ya. Kuat qiyamul lail. Karena apa? Orang yang makannya banyak niku turune angler, weteng wareg turu amblek. Itu kaidahnya ngoten. Jadi semakin orang kenyang itu nggih tidurnya semakin pulas. Jadi mboten bangun malam, akhirnya gara-gara terlalu kenyang. Makanya kalau malam itu ya disarankan memang jangan kenyang-kenyang. Malah sebagian mengatakan jangan makan nasi nek malam-malam. Secara kesehatan. Itu seperti itu. Karena memang wayahe ngaso. Ya organ-organ tubuh itu butuh napa? Istirahat juga. Jadi kita istirahat ya organnya juga istirahat. Yang terakhir nasihat Ibnu Mubarak kepada tadi pemuda yang datang kepada beliau menyampaikan watrukil tajassus. Watrukit tajassus, jauhilah olehmu tajassus, mencari-cari aib kesalahan orang lain. Ya. Kata beliau tuwafaq litila ala uyubik. Kalau kamu menghentikan cari-cari kesalahan orang lain, engkau akan ditunjukkan kesalahanmu. Jadi masalah piyambak niku kadang kurangi piyambak boten ngertos, malah ngerti kurangi wong liya. Kan sing bener kita cari kekurangan diri kita untuk kita perbaiki, bukan malah cari kekurangan orang lain. Maka carane pripun? Jauhilah untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau dari orang lain biasakan husnudzon. Yang dibangun apa? Husnudzon. Ada yang nggak baik, cari sisi baiknya sampai dia punya uzur. Ya. Ada orang datang mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, ya wahai Umar, saya tuh kepengin gimana saya bisa mencintai saudara-saudara saya. Ya. Tapi mesti nek ono kesalahan saya kurang bisa nerima. Duwe kanca kok ono salahe, duwe sedulur ya salah juga. Ya nek kaya ngono ora duwe kanca ujung-ujunge kan, ya. Makanya kata Umar bin Khattab, ya, idza ra'aita min akhika ma takrahu. Kalau kamu melihat dari saudaramu sesuatu yang tidak kamu sukai, ya, fahmilhu ila sab'ina mahmalatal khair. Maka bawalah perasaan kamu itu kepada sebanyak mungkin. Di sini disebutkan 70. 70 itu bukan batasan, tapi sebanyak mungkin kemungkinan kebaikan. Jadi carikan udzur. Contohnya ngoten. Wong mboten salat te masjid, mungkin lagi loro. Kita mungkin ora teko kajian, aja wah kaya wong emang males kaya ora teko kajian. Carikan udzur, mungkin beliau ada kesibukan sesuatu hal yang membuat beliau enggak datang di kajian. Bayar utang kok telat, ya. Husnudzon mungkin bisa jadi lupa. Husnudzon bisa jadi belum punya duit. Jadi kita memang biasakan husnudzon kepada siapa? Saudara-saudara kita. Jadi bukan malah terus digoreng. Nek bosone kopi di roasting, di roasting mateng tadi napa? Akhirnya jadi gosip, digosok semakin sip. Nah itu kayak gitu. Jadi ini 4 nasihat yang diberikan oleh Abdullah bin Mubarak kepada orang yang datang pada beliau. Nek jenengan kepengen khusyuk dengan ibadah rajin, kepengen kita bisa lihat aib-aib kita sendiri supaya kita bisa memperbaiki, ya. Kepengen kita itu diberikan pembicaraan omongan yang hikmah yang baik, maka kita kerjakan 4 nasihat dari beliau. Mekaten mungkin ingkang kula saged aturaken dados nasihat singkat yang kami tujukan pertama buat diri kami sendiri dan juga seluruh jamaah yang hadir pagi ini di kajian Ahad pagi Iskarima. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini Allah limpahkan barokahnya, Allah sayangi kita, Allah masukkan kita kepada hamba-hamba Allah yang dianugerahi ketakwaan, sehingga dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Makaten kula pungkasi subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi isian beliau dari Ustadz Badriansyah. Saya kira cukup sekian, dan sekali pengumuman kepada koordinator kajian pagi, insya Allah hari Jumat tanggal 4 pertemuan di Cepogo, tempatnya Mas Riyadi keluarga. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pagi makin berseri-seri bila matahari mula menjenguk diri, terlukis keindahan dalam keharmonian, terpamer kekuasaan Ar-Rahman. Ya saudara, demikian tadi telah kita ikuti ya kajian Ahad pagi live dari Masjid Bilal Berubah Komplek MTQ Majelis Karimah Pakil Gerdu Karangbadan Karanganyar, yang mana tadi telah dibersamai oleh Ustadz Badriansyah LC. Dan semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi bisa menambah semangat kita untuk semakin giat ya dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita coba dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Dan satu hal lagi sebelum kita tutup, insya Allah nanti di jam 9 ada program Samu Ukwah, dan ada Mas Heru di situ yang akan menemani sahabat Quran semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap saya terus sama kami di 99.9 FM Radio Karimah, sahabat Anda belajar Al-Quran. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata dan darah tak peduli demi cinta ilahi. Redhalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redhalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman, nikmat yang disyukurkan, persada kecintaan, takwa jadi hiasan, biarpun kehinaan di mata insan, segala keperitan jadi rencah perjuangan, itulah sunnatullah dari zaman Rasulullah. Biarpun tumpah air mata dan darah, tak peduli demi cinta ilahi. Redhalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redhalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Wahai teman-teman, majulah ke hadapan, Islam takkan kalah, begitu janji Allah. Kemenangan milik kita, syahid adalah cita, syahid adalah cita. Redhalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redhalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Dari kawasan Siar, Jalan Raya Ngadirojo 23 Sanggerahan, Wonogiri, Jawa Tengah. 99.9 FM Radio Ishkarima. Sahabat Anda belajar Al-Quran. Kue kesel Rahim, ini tak ngarep konten. Wah, iya mat, beneran iki. Lah kowe ning duwe SIM ora, Mat? Ya duwe to Him. Wis suwe tuku gawe SIM. Oh, ya wis, nang mangkat wae. Ayo. Mat. Arep wae ning Bang Jolo. Dingeti, lampu
Nih, tenang wae Him. Aku wis mudeng. Nek abang ki mandek, kuning siap-siap, ijo mangkat. Oh, pinter ya. Ya wes. Mamat. Lampunya kuning loh. Mame abang. Mandek wae. Tenang wae to Him. Ijik kuning lho kae. Lu mat. Abang lu mat. Wop. Ayo toh disembret tak polisi. Selamat siang Mas. Saya lihat tadi Mas melanggar lampu lalu lintas. Ya, iki isih kuning ya Pak. Kalau kuning itu siap-siap untuk berhenti Mas, bukan malah tancap gas. Itu bisa membahayakan keselamatan Anda dan orang lain. Lo iya toh mat. Lawe kuwi kok kandhane ngeyel malah. Lah iki isih kuning lho, isih ada kesempatan. Kalau lampu kuning itu lebih baik mulai berhenti Mas. Iya toh mat. Maaf, bisa lihat surat-suratnya? Surat apa Pak? STNK dan SIM. Oh iya, ini Pak. Lagi surat apa ini? Iki surat apa mat? Surat tagihan mau. Oh iya. Yalah, maaf Pak. Ini Pak. Sebenarnya Anda sudah memenuhi standar berkendaraan, tetapi berhubungan tadi melanggar, jadi saya sanksi. Jadi saya ditilang Pak. Ayo genah toh John seperti salah barang. Silakan ke kantor. Baik Pak. Ayo, budayakan tertib berlalu lintas demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. I think my mom is amazing. Did you ever hear about the boy who ate MI Tahfidzul Quran Qur'atul A'yun membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2022-2023. Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran Qur'atul A'yun MTQI Qura berusaha membentuk generasi yang berakhlak Qur'ani dan memiliki dasar ilmu syar'i serta berpengetahuan luas yang divisualisasikan dalam kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan lancar, menghafal Al-Quran 5 juz dari kelas 2 sampai kelas 6, menghafal matan hadis dan hadis pendek, berbicara bahasa Arab harian pada tingkatan sederhana, meneladani kisah-kisah para nabi dan rasul, menghargai dan menghormati orang tua, ustadz, dan menyayangi semua teman. Syarat pendaftaran: lulusan TK dan RA, laki-laki atau perempuan, usia minimal 6,5 tahun per bulan Juli, sehat jasmani, tidak cacat fisik ataupun mental, mengisi formulir dan membayar biaya pendaftaran, pas foto 3x4 3 lembar, fotokopi dan scan ijazah TK atau RA yang dilegalisir, fotokopi dan scan KTP kedua orang tua. Pendaftaran dimulai tanggal 15 Januari sampai 26 Februari 2022. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi 0813 6734 0281 atau bisa langsung datang ke gedung Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran Qur'atul A'yun di Komplek Islamic Center Karanganyar di sebelah utara Waduk Lalung, atau dari SPBU Lalung ke arah barat sekitar 200 meter. Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran Qur'atul A'yun membentuk generasi Islam yang berakhlak Qur'ani dan memiliki dasar ilmu agama serta berpengetahuan yang luas. Ya ilahi ya mu'in ya maladat taibin. Sebuah obrolan yang dikemas menjadi kajian tematik sehingga insya Allah akan banyak memberikan manfaat bagi sahabat Quran. Simak kajian selengkapnya di Radio Iskarima setiap hari Ahad ba'da asar bersama Ustadz Nur Fajriansyah LC Al-Hafidh yang akan memaparkan kajian Tazkiyatun Nufus. Qudamah mengatakan wal musalli yanbaghi an yakuna rajian fi salatihi thawab. Masyaallah. Seorang yang melakukan salat hendaknya dia ketika sholat benar-benar ingin mendapatkan pahala, berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bergabung bersama kami di 0271 698 0010. Jangan sampai terlewatkan. Simak terus Radio Iskarima di frekuensi 99.9 FM, live streaming di radio.iskarima.com atau unduh langsung aplikasi Radio Iskarima yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Hey little fish in the bottom of the ocean.
Sahabat Quran, KBRA Karimah Ulia menerima pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2022-2023 dengan program unggulan menjadikan anak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiasakan anak menghafal Al-Quran sejak dini, menjadikan anak berakhlak mulia, menjadikan anak berprestasi sesuai kemampuannya. Pendaftaran dibuka pada hari Sabtu sampai dengan Ahad tanggal 5 sampai 6 Februari 2022 pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di KBRA Karimah Ulia, Komplek Mahatafil Quran Iskarima, Pakel, Gerdu, Karangmandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Untuk info lebih lanjut hubungi Bu Humaidah 0812 3757 5898, Bu Fitri 0822 3666 2377, atau kantor KBRA Karimah Ulia 0271 690 1028. KBRA Karimah Ulia mencetak kader hufat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan inovatif. Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pendengar dirahmati Allah, sebagai seorang mukmin, kita wajib mempercayai segala hal yang akan terjadi pada hari kiamat, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam hadis yang sahih. Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam urusan beriman dengan segala peristiwa tersebut, baik itu sesuai dengan logika ataupun tidak. Segala hal yang akan terjadi di akhirat tidak bisa kita disamakan dengan peristiwa di dunia, karena semua peristiwa yang di akhirat adalah peristiwa yang penuh dengan keluar biasaan dan kedahsyatan. Dan di antara peristiwa yang akan menakjubkan sekaligus menakutkan di alam akhirat kelak adalah peristiwa melewati sirat, yakni jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Pendengar dirahmati Allah, sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Adapun landasan keyakinan tentang adanya sirat pada hari kiamat adalah sebagaimana kesepakatan para ulama ahlus sunnah yang bersumberkan dari dalil-dalil yang akurat dan sahih, baik dari Al-Quran dan juga hadis. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhum berkata bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Beliau menjawab, licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Kemudian disebutkan juga bahwa sirat tersebut memiliki cangkok-cangkok besar yang mencakok siapa saja yang melewatinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan dibedangkanlah jembatan jahanam, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pencangkok-pencangkok seperti duri pohon Sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, maka ia seperti duri pohon Sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah.
maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Di samping itu, para ulama menyebutkan pula bahwa sirat tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api, licin dan menggelincirkan. Hal ini berdasarkan pada beberapa riwayat, baik yang disandarkan langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada para sahabat, tetapi dihukumi marfu, artinya sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab para sahabat tidak mungkin mengatakannya dengan dasar ijtihad pribadi mereka tentang suatu perkara yang gaib, melainkan hal tersebut telah mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sampai kepadaku sebuah kabar bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Pendengar dirahmati Allah, setelah kita amati dalil-dalil tersebut, dapat kita ketahui sifat dan bentuk sirat tersebut, yang diantaranya adalah: pertama, sirat tersebut amat licin sehingga sangat mengkhawatirkan siapa saja yang lewat, karena ia mungkin saja terpeleset dan terperosok jatuh. Kedua, sirat tersebut menggelincirkan. Para ulama telah menerangkan maksud dari menggelincirkan, yaitu ia bergerak ke kanan dan ke kiri, sehingga membuat orang yang melewatinya takut akan tergelincir dan tersungkur jatuh. Ketiga, sirat tersebut memiliki besi pengait yang besar, penuh dengan duri, ujungnya bengkok. Ini menunjukkan siapa yang terkena besi pengait ini tidak akan lepas dari cengkeramannya. Keempat, terpeleset atau tidak, tergelincir atau tidak, dan tersambar oleh pengait besi atau tidak, semua itu ditentukan oleh amal ibadah dan keimanan masing-masing orang. Kelima, sirat tersebut terbentang membujur di atas neraka jahanam. Barang siapa terpeleset dan tergelincir atau terkena sambaran besi pengait, maka ia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Keenam, sirat tersebut juga tajam yang dapat membelah telapak kaki orang yang melewatinya. Karena suatu yang begitu halus namun tidak bisa putus, maka akan menjadi tajam. Ketujuh, sekalipun sirat tersebut halus dan tajam, manusia tetap dapat melewatinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menjadikan manusia mampu berjalan di atas apapun. Pendengar dirahmati Allah, setelah kita melihat sekilas tentang sifat-sifat sirat yang terdapat dalam hadis-hadis sahih, berikutnya kita lihat pula bagaimana keadaan manusia ketika melewati sirat tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, lalu diutuslah amanah dan rahim atau tali persaudaraan. Keduanya berdiri di samping kiri dan kanan sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya, dengan bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau, adakah sesuatu yang seperti kilat? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat? Bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berkata, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang seseorang, lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Beliau menuturkan lagi, di kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset namun selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan, orang mukmin berada di atasnya. Ada yang sepat kedipan mata, ada yang sepat kilat, ada yang sepat angin, ada yang sepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang sepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Dalam Sahih Bukhari Muslim juga disebutkan, di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalannya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat. Dalam riwayat lainnya juga disebutkan, dan dibentangkanlah sirat di atas permukaan neraka jahanam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya. Dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul, dan doa para rasul pada saat itu, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalannya, dan di antara mereka ada yang dibalasi sampai ia selamat. Pendengar dirahmati Allah, dari riwayat-riwayat tadi dapat kita ketahui beberapa keadaan manusia saat melewati sirat, yaitu pertama, ketika manusia melewati sirat, amanah dan ar-rahim atau hubungan silaturahim menyaksikan mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya menunaikan amanah dan menjalin hubungan silaturahim.
Barang siapa melalaikan keduanya, maka ia akan merasa gemetar ketika disaksikan oleh Amanah dan Ar-Rahim saat melewati sirat. Kedua, kecepatan manusia saat melewati sirat yang begitu halus dan tajam tersebut sesuai dengan tingkat kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ketiga, di antara manusia ada yang melewati sirat secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, dan ada pula yang secepat kuda yang berlari kencang. Keempat, di antara manusia ada yang melewatinya dengan merangkak secara pelan-pelan, ada yang berjalan dengan menggeser pantatnya sedikit demi sedikit, ada pula yang bergelantungan hampir-hampir jatuh ke dalam neraka, dan ada pula yang dilemparkan ke dalamnya. Kelima, besi-besi pengait baik yang bergantungan dengan sirat maupun yang berasal dari dalam neraka akan menyambar sesuai dengan keimanan dan ibadah masing-masing manusia. Keenam, yang pertama sekali melewati sirat adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ketujuh, setiap Rasul menyaksikan umatnya ketika melewati sirat dan mendoakan umat mereka masing-masing agar selamat dari api neraka. Kedelapan, ketika melewati sirat setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai dengan amalnya masing-masing. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mereka melewati sirat sesuai dengan tingkat amalan mereka. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung, ada yang cahayanya seperti pohon, ada yang cahayanya setinggi orang berdiri, dan yang paling sedikit cahayanya sebatas menerangi jempol kakinya, sesekali nyala, sesekali padam. Pendengar yang budiman, dalam pembahasan sirat ini terdapat pelajaran berharga agar kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, sehingga kita dapat termasuk ke dalam golongan orang yang paling cepat dan selamat ketika melewati sirat di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Untayan Hasanah penuh hikmah dalam Mutiara Ilmu. Mutiara Ilmu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar yang budiman, insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema tentang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang sabar dalam banyak